Lu pernah ngebayangin nggak gimana caranya orang-orang bisa hidup di dekat kutub utara yang suhunya bisa sampai minus 71 derajat? Ini 14 derajat di Dieng aja udah kerasa dingin, apalagi mereka yang hidupnya di cuaca yang sangat-sangat ekstrim. Sebelum lanjut ke detail ceritanya, halo penduduk bumi, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasinya, dan share atau bagikan ke teman-teman lu yang menurut lu suka atau wajib tahu tentang fakta-fakta mengenai bumi. Jadi langsung aja, inilah dia kota terdingin di bumi yang dihuni oleh manusia. Kalau lu pengen ada musim dingin, coba pikirin orang-orang yang hidup di kota terdingin di bumi, yaitu di Rusia, tepatnya di Republik Sakha, di kota Yakutsk. Yakutsk ini udah terkenal banget sebagai kota terdingin di bumi. Ya, meskipun kota ini dicap sebagai kota terdingin di dunia, tetap aja banyak turis yang tertarik buat pergi ke Yakutsk. Karena Yakutsk ini terkenal dengan keindahan alamnya. Terus tradisi pedesaannya yang unik, ada museum kriogenik. Di situ kalau nggak salah ada mamut yang ditemukan di Siberia. Atau mungkin ya turis-turis ini terpacu atau penasaran buat berpetualang di negeri terdingin di dunia. Yakutsk ini punya suhu rata-rata tahunannya itu 8 derajat Celcius. Dan suhu tertinggi di musim dingin itu masih di bawah 0 derajat Celcius. Dan suhu terendah, ini rekor, dan rekor suhu terendah yang pernah tercatat dalam sejarah adalah minus 71 derajat Celcius. Kebayang gak lu? Minus 71 derajat Celcius. Can you guys freaking imagine? Minus 71.2, minus 71.2 degrees Celsius. Apa yang terjadi pada tubuh kita kalau berada di kondisi se-ekstrim itu tanpa ada peralatan khusus atau pakaian yang memadai? Atau mungkin ya lu nggak biasa ada di tempat dingin, tubuh lu nggak biasa ada di tempat dingin. Yang pertama, lu bakalan terkena frostnip. Apa itu frostnip? Frostnip ini terjadi ketika jaringan tubuh mendingin karena penyempitan pembuluh darah dan mengakibatkan suplai darah jadi terhambat. Kulit kita ini bakalan pucat atau bakalan jadi merah dan bakalan kerasa dingin banget sampai mati rasa. Kalau kondisi ini berlangsung lama, ya bisa-bisa salah satu anggota yang terkena gejala frostnip ini bakalan rusak permanen dan bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu frostbite. Dan frostbite ini nggak ada obatnya karena jaringan tubuh lu itu udah mati, bakalan berubah jadi biru tua atau hitam. Yang kedua, ada hipotermia. Berdasarkan dari Mayo Clinics, hipotermia ini terjadi ketika tubuh seseorang kehilangan panas dengan cepat dan suhu tubuh mereka turun drastis. Hal ini bisa mengakibatkan menggigil, bicara lu jadi cadel, pernapasan melambat, kurang koordinasi dan kebingungan, dan yang lebih parah itu bisa serangan jantung, kegagalan sistem pernafasan, bahkan sampai kematian. Kita balik lagi ke Yakutsk. Yakutsk ini dihuni oleh orang-orang Turkic. Apa itu orang-orang Turkic? Apa itu Turkic people? Yaitu kumpulan beragam kelompok etnis di Asia Tengah, Timur, Utara, dan Asia Barat, serta sebagian Eropa. Mereka ini ngomongnya pakai bahasa Turki yang termasuk dalam kelompok bahasa Altaik. Bahasa Altaik itu ada Turki, ada Manchu, dan ada bahasa Mongolia. Secara historis dan linguistik, mereka ini terhubung dengan suku Tujue. Tujue ini nama yang diberikan oleh orang-orang Cina kepada orang-orang nomaden atau orang-orang yang tempat tinggalnya itu berpindah-pindah pada abad ke-6 Masehi.
Mereka ini mendirikan sebuah kerajaan yang membentang dari apa yang sekarang menjadi Mongolia dan perbatasan utara Cina sampai ke Laut Hitam. Daerah Yakutsk ini berkembang ketika sebuah detasemen Kosak di bawah komando Pyotr Bekhtov dari Siberia mendirikan kota itu sebagai Benteng Lensky atau penjara Yakutsk. Kota ini terletak di tepi kanan Sungai Lena yang tumbuh dan berubah menjadi Yakutsk pada tahun 1647 sebagai salah satu pos terdepan Rusia yang paling penting di Siberia. Pada tahun 1822, Yakutsk ini ditetapkan sebagai kota, dan pada tahun 1851, kota ini resmi menjadi ibu kota administratif Republik Otonom Yakutsk. Saat ini Yakutsk adalah pusat administrasi, industri, budaya, dan penelitian utama yang menonjol sebagai salah satu kota paling dinamis dan berkembang pesat di ujung timur Rusia. Kenapa tempat ini dingin banget? Dan kenapa orang-orang ini masih pengen hidup di tempat se-ekstrim ini gitu? Udah tahu dinginnya sampai minus 71 derajat tapi masih aja betah. Yang pertama, kenapa kota ini dingin banget? Karena Yakutsk ini terletak di atas permafrost. Apa itu permafrost? Permafrost ini adalah tanah yang suhunya terus-terusan ada di bawah 0 derajat Celcius selama 2 tahun atau lebih. Tanahnya ini nggak pernah anget. It is found in cold climates of high latitudes or high altitudes, where the ground does not thaw completely, even in summer. Most of present-day permafrost formed during or since the last ice age. Kemudian menurut Alex Decaria, salah satu profesor meteorologi dari Millersville University di Pennsylvania, Siberia ini sangat dingin karena kombinasi lintang tinggi dan daratan yang begitu luas. Suhu ekstrem ini bisa terjadi di mana aja, tapi untuk masalah suhu dingin biasanya ada di daerah-daerah lintang tinggi. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, hal ini disebabkan karena bumi dipanaskan secara tidak merata, tergantung pada garis lintang dan sudut datangnya matahari, atau sudut yang dibuat oleh sinar matahari yang menyinari permukaan bumi. Jadi, gak semua wilayah di bumi dapat cahaya matahari dengan jumlah yang sama. Dalam kasus Siberia, lapisan salju dan es juga ini berperan banget buat ngejaga daerah itu tetap dingin. Dengan cara apa? Dengan cara memantulkan sinar matahari yang masuk kembali keluar angkasa. Nah, kombinasi dari faktor-faktor ini bakalan menghasilkan yang namanya zona bertekanan tinggi semi permanen yang gede banget dan terbentuk di atas Siberia pada musim dingin, atau bahasa ilmiahnya itu adalah Siberian High. Menurut Johnny Raisanen, dosen senior di Institute for Atmospheric and Earth System Research di University of Helsinki di Finlandia, untuk kondisi di Yakutsk dan Oymyakon, topografi juga berperan atas dinginnya tempat ini. Karena apa? Karena tempat-tempat ini berada di lembah yang dikelilingi oleh dataran yang lebih tinggi. Jadi, tempat ini bakalan terbentuk apa yang namanya disebut cold air lakes atau danau udara dingin. Jadi, udara-udara dingin yang berat ini bisa terperangkap di dekat dasar lembah. Berhubung Yakutsk ini berada di dasar atau lebih rendah daripada dataran yang lain, jadi si udaranya itu bakalan terkumpul di daerah Yakutsk ini. Makanya si daerah ini jadi semakin dingin. Can you guys see this ice and snow formation that occurs naturally in this place, in a place like this? Wow, I'm absolutely speechless. Sama juga untuk Oymyakon. Efek ini juga diperkuat oleh ketinggian yang relatif besar dari pegunungan sekitarnya, yang membantu untuk menampung udara dingin. Terus ini nih, pertanyaan kedua. Kenapa orang-orang masih betah tinggal di kondisi yang se-ekstrim itu? Kenapa nih?
And actually, can you guys see? I've been outside for like 3 minutes and they already froze up. Can you guys see? It's insane. Nah, menurut cara Okobok, ini bukan menurut gua ya. Menurut cara Okobok, seorang antropologi biologi dan direktur laboratorium energi manusia di University of Notre Dame berpendapat bahwa orang-orang ini mungkin bangga tinggal di tempat yang se-ekstrim itu karena mereka bangga bisa mengandalkan kecerdikan yang mereka miliki untuk bertahan hidup di tempat se-ekstrim ini. Coba menurut lu apa nih? Kenapa orang-orang ini betah tinggal di tempat yang se-ekstrim itu, yang suhunya bisa sampai minus 71 derajat Celcius? Coba komen di bawah ya. Jadi gimana? Masih mau hidup di negara yang penuh dengan es? Atau penuh dengan salju? Kalau gua sih daerah tropis udah yang paling the best lah buat hidup. Bersyukurlah teman-teman. Jadi segitu aja. Kalau lu punya referensi yang berbeda, mau ngoreksi atau juga mau nambahin, bisa langsung aja di komen biar kita diskusi bareng-bareng. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.